Segala puji dan syukur kita berkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa menghadiri sebuah acara dalam rangka mempresentasikan tentang pengelolaan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Salam terlupa kita kirimkan kepada orang junjungan kita yang Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 26 Mokoto, yang terhormat teman-teman rekan-rekan majelis guru yang ada di sekolah kita ini, yang terhormat Bapak Komite Sekolah, orang tua wali murid, kemudian siswa dan siswi kami yang tergabung dalam sosialisasi ini. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada saya sebagai tugas atau implementasi dari penerapan calon guru penggerak tentang modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya Tirmizi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Cianjur. Ini adalah sebuah proses bagaimana bisa memberikan pemahaman apa yang saya dapat selama program CGP, kemudian mengimbaskan kepada rekan-rekan di sekolah, khususnya dulu. Kalau sudah bisa, nanti mungkin bisa ke arah yang lebih luas lagi, terutama di dalam lokal. Itu harapan dan impian bagi seorang CGP untuk bisa mengaplikasikan diri apa yang telah didapat selama pendidikan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, inilah topik kita pada hari ini, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Sekolah adalah sebuah ekosistem dan merupakan interaksi antar makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup di dalam sebuah lingkungan ekosistem, mencirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang suatu teritorial atau lingkungan tertentu dalam ekosistem sekolah. Ada bentuk interaksi biotik, yaitu unsur hidup dan unsur tidak hidup. Kemudian bisa kita aplikasikan atau unsur yang di sini adalah ada murid, ada kepala sekolah, ada guru dan lain-lain. Kemudian ini bisa diaplikasikan dalam dua bentuk. Yang pertama deficit based approach, yaitu pemanfaatan dalam bentuk berbasis kekurangan. Kemudian yang kedua asset based approach, itu pendekatan basis dalam bentuk kekuatan. Kemudian itu dalam bentuk kekuatan bisa kita gunakan untuk pengelolaan sumber daya. Mana yang sumber daya itu ada 7 aset yang ada di dalam ekosistem sekolah kita dalam rangka memanfaatkan sumber daya. Yang pertama adalah modal manusia. Kita tahu di sekolah itu terdiri dari banyak manusia. Kalau sekolahnya besar atau sekolahnya yang memiliki banyak siswa, itu sekolahnya disebut dengan sekolahnya besar. Nah, modal manusia ini terdiri dari kepala sekolah, majelis guru, komite, siswa. Itu adalah unsur atau modal manusia. Tanpa adanya kepala sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga tidak ada guru, kepala sekolah tidak bisa bekerja dengan baik. Begitu juga dengan siswa. Siswa, kalau tidak ada siswa maka guru akan bisa bekerja. Itu juga sebaliknya. Artinya adalah terjadi interaksi
antara manusia di dalam lingkungan sekolah. Nah, kemudian unsur manusia itu, guru terdiri dari kualifikasinya pendidikan. Jadi kita bahas satu persatu. Nah, ini dia, manusia memiliki murid yang memiliki potensi dan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kita sebagai guru tentu kita harus mampu menggali potensi yang ada di dalam diri manusia. Kemudian di lingkungan sekolah itu juga ada petugas. Kita tahu di sekolah kita ada petugas kebersihan, petugas keamanan. Kemudian, nah ini yang belum kita tinjau ketika ada akreditasi, itu juga termasuk peninjauan alumni, itu juga termasuk kepada pemanfaatan sumber daya manusia. Karena siswa-siswa kita yang sudah tamat itu perlu kita tinjau ulang sampai di mana dia, apakah dia berhenti di jalan ataukah dia sudah menjadi guru, atau bisa tenaganya alumni itu dimanfaatkan di sekolah kita. Kemudian masyarakat sekitar, nah kita tahu di sekitar kita terdiri dari berbagai macam unsur, ada latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Nah, itu dari segi manusia. Yang kedua modal politik. Nah, modal politik di sini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah adalah penentu kebijakan. Namun kepala sekolah juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, kepala sekolah harus berkoordinasi dengan majelis guru, komite, dan lain-lain. Kecuali ada pengecualian tentang hal-hal yang memang harus diputuskan oleh seorang kepala sekolah. Demikianlah pemaparan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya manusia. Semoga aset yang ada di sekitar sekolah kita dapat dikelola dengan baik demi terwujudnya proses pembelajaran yang lebih baik. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.